Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat sore untuk teman-teman semua yang Sore telah Bang, hadir, mengorbankan hari Minggu, hadir ke acara ini. Terima kasih juga kepada para panitia, terutama PAMK yang telah jauh-jauh hari mempersiapkan acara ini. Semoga sharing session ini kita buat santai, tapi bisa menambah sesuatu lah kepada teman-teman, minimal satu dua message dari pertemuan ini bisa mudah-mudahan berguna untuk ke depannya gitu ya. Nah, jadi topiknya kali ini tentang riset ya. Saya mencoba men-sharing bagaimana sih apa namanya sebuah negara maju itu biasanya kan teridentifikasikan dengan yang secara finansial di atas ya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Apa sih yang membuat di mana sih peran riset sehingga membuat negara-negara tersebut bisa seperti mereka sekarang ini? Jadi pertanyaan basicnya adalah sebenarnya riset itu mahal apa enggak sih? Jawabannya sebenarnya sih dua-dua. Nah, di pertemuan ini 20 menit ke depan kita coba membahas eh, kenapa riset itu mahal dan kenapa riset itu tidak mahal. Jadi jawabannya riset itu mahal ya dan tidak juga gitu. Ini sebagai apa namanya general knowledge ya. Kalau kita mau menjadi negara kaya itu artinya kan uangnya banyak ya. Nah, bagaimana sih biar mempunyai uang yang banyak gitu? Berarti kita harus menjual sesuatu gitu. Menjual sesuatu prinsipnya simple. Untuk menjadi orang kaya atau negara kaya, kita harus menjual sesuatu yang profit marginnya tinggi gitu. Kalau kita jual sesuatu, maksudnya beli barang 1.000, jual 1.100, untungnya cuma 100. Tapi kalau kita beli barang 1.000, kita otak-atik, kita jual 10.000, untungnya 9.000 gitu kan. Nah, intinya di supply and demand gitu. Jadi kok prinsip dasarnya supply and demand. Kita bisa mendapatkan sesuatu dengan profit margin yang tinggi apabila kita bisa melimit supply dan menaikkan demand. Jadi ini kan basic ekonomi ya. Semua orang tahu, kita dari SMA sudah belajar. Demand tinggi, harga naik. Apalagi kalau demand tinggi, supply rendah, harga super naik gitu. Nah, ini yang disebut dengan high value product atau service gitu. Negara-negara maju mereka bisa kaya seperti sekarang ini karena mereka bisa menjual produk atau service yang harganya tinggi. Kenapa harganya tinggi? Karena produk service itu berdasarkan knowledge yang mereka akumulasi sangat lama gitu, sehingga tidak semua orang bisa membuat itu, tidak semua negara atau perusahaan bisa mensuplai produk atau service itu. Nah, kemudian produk service itu bisa di scale up ke apa namanya pasar dunia sehingga demand tinggi, supply terbatas. Nah, di situ mereka bisa menentukan harga dan membuat profit margin yang sangat tinggi. Dari profit margin itulah mereka bisa mengumpulkan cash yang sangat banyak sehingga bisa membangun negaranya. Kalau ini karena kita anak mesin ya, pasti udah tahu masalah turning. Mungkin semester 3 semester 4 sudah belajar proses produksi ya. Kalau kita lihat sini, misalnya ya, kita mau buat silinder, jual silinder bolongan gitu, apa, gelondongan. Kalau misalnya toleransi roundness-nya, diameternya, maksudnya kita membuat silinder diameternya 10 milimeter gitu. Toleransinya 1 milimeter, ya mungkin kita bisa jual nilainya misalnya 5.000, 10.000, atau dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa membuat silinder itu dengan toleransi 0,0001 mikrometer, atau misalnya toleransinya 1 nanometer, itu mungkin satu piece silindernya bisa dijual dengan harga jutaan gitu. Dengan material yang sama ya, kita kita tahan apa buat konstan materialnya sama, mungkin misalnya normal stainless steel gitu. Tapi dengan satu harganya misalnya 10.000, satu harganya jutaan, cuma beda di toleransi gitu. Nah, masalahnya untuk membuat sebuah silinder dengan toleransi yang sangat presisi, itu membutuhkan knowledge, bagaimana proses manufakturnya, bagaimana proses pengukurannya, skill operatornya, dan sebagainya. Jadi, tidak semudah membuat sebuah silinder, mentuning silinder dengan toleransi satu plus minus 1 milimeter. Nah, disinilah kita lihat, semakin high value suatu produk atau service, maka selling cost-nya akan semakin naik gitu. Betul, memang biaya produksinya akan naik juga, tapi kenaikan harga selling cost dengan kenaikan biaya produksi itu semakin menjauh gitu. Misalnya kalau kita membuat uh, silinder yang toleransinya tinggi, pasti kan biaya produksinya lebih tinggi kan, karena bayar operator yang lebih skillful, mungkin dengan metode-metode yang lebih spesifik, tapi selling cost-nya itu bisa sangat jauh ke atas itu, sehingga profit marginnya semakin besar. Contohnya misalnya flagship mobile phone dari Samsung Galaxy, iPhone, itu kan yang seri flagship,
harganya paling mahal, di situ mereka punya profit margin paling tinggi. Jadi kalau Samsung misalnya jual low end eh, mobile phone-nya yang seri A series, harganya murah, profit margin juga murah gitu karena banyak kompetitor yang bisa membuat produk seperti itu. Tapi kalau misalnya Galaxy eh, apa namanya S series yang high flagshipnya itu tidak semua vendor bisa membuat sehingga dia bisa menaikkan harga dan profit marginnya tinggi. Disitulah kunci mereka bisa mendapatkan cash atau mengakumulasi kekayaan. Sebagai contoh ini, pasti teman-teman sudah sering lihat apa alat surface roughness measurement ya. Di sini saya beri contoh Taylor Hobson gitu, mereknya dari England, yang paling terkenal kan dari Zeiss dari Jerman. Kalau kita lihat alat ini, misalnya roundness tester untuk mengukur roundness ya, bisa juga untuk mengukur apa namanya surface roughness. Itu kalau kita beli itu harganya sekitar 100 sampai 150 ribu. Oke, tergantung kuotnya, tergantung paketnya, maksudnya softwarenya mau lengkap dan sebagainya, dan sebagainya. Terus kalau yang surface roughness ini, kalau di DTM setahu saya dia punyanya dari Zeiss yang namanya eh Surfcom kalau nggak salah. Harganya mirip-mirip. Itu kalau dijual tuh dibeli tuh sekitar 100 hampir 100 ribu gitu, tergantung paketnya ya. Tapi kalau kita lihat material HPP harga harga pokok produksi baik itu material dan biaya gaji untuk operator membuat ini itu jauh dari harga ini gitu. Misalnya saya pernah sama si Teguh ya dulu mungkin Mas Taufik tahu Teguh kita berkunjung ke Taylor Hobson. Ini motor-motor ini maksudnya motor untuk spindle-nya itu mereknya merek-merek motor biasa. Mungkin teman-teman kalau punya tugas akhir di mekatronik beli biasanya beli motor ya buat merek Oriental. Mereka pakainya merek Oriental, harganya pasti teman-teman tahu kan. Tidak sampai ribuan pound gitu. Tapi harga jual lihat lihat harga jual produk ini segitu tingginya. Berarti profit marginnya tinggi banget kan? Betul, I mean, mereka udah invest apa namanya menginvest di high skill operator, riset dan sebagainya. Tapi mereka bisa menjual ini yang dengan banyak sehingga profit marginnya itu bisa mengcover semua cost dan bisa menambah keuntungan mereka gitu dengan sangat tinggi. Karena tidak semua perusahaan bisa mensuplai ini gitu kan. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang bisa membuat metrologi instrumen mungkin kayak Taylor Hobson dari Inggris, kalau dari Jepang itu Toyo, Jerman Zeiss, dan itu aja gitu. Sehingga tidak semua bisa membuat. Nah, di situ lebih kayak bisa menaikkan harga gitu. Kalau kita lihat akurasi, kalau kita ini akurasi roundness-nya itu sampai 1 nanometer. Untuk membuat sebuah apa namanya kalau kita mau mengukur roundness sebuah silinder, alat ukurnya kan pasti harus presisi kan. Tidak mungkin alat ukurnya tidak presisi nanti hasil roundness-nya apa namanya nggak valid. Nah, untuk membuat roundness apa namanya silinder shaft spindle ini itu apa namanya presisi diameter apa shaftnya itu harus lebih rendah dari 1 nanometer karena kalau akurasi totalnya 1 nanometer mesin ini berarti kan ada error dari apa namanya diameter shaftnya, ada error dari misalnya sistem bearingnya, ada error dari sistem motornya. Jadi kalau kita melihat misalnya silinder shaftnya itu berarti harus mempunyai error lebih dari kurang dari 1 nanometer gitu. Nah untuk membuat silinder yang dengan diameter kurang dari 1 nanometer itu sangat-sangat sulit. Bahkan waktu saya berkunjung, operator yang membuat mengoperasikan mesin tuning yang besar yang manual, tapi penuh dengan dial gauge, itu dia sudah mengoperasikan mesin yang sama tahun 85-an ketika saya lahir gitu, 84, 85. Jadi saya lahir dia udah mulai jadi apprentice di perusahaan itu di mesin yang sama sampai waktu saya mengunjungi perusahaan itu 3 tahun lalu gitu. 40-an tahun, apa, hampir 40 tahun dia kerja di situ di mesin yang sama. Bayangkan itu untuk investasi skillnya seperti itu. Dan itu skill gitu kan nggak bisa di-copy kan, bukan karena kayak software atau apa gitu, nggak bisa di-copy gitu. Bagaimana kita lihat investasi knowledge dengan skill sangat berpengaruh kepada high value product gitu. Nah ini sebenarnya ini salah satu message utama dari presentasi saya. Kalau sekarang kan kita Indonesia lagi di fase developing country, negara berkembang. Kan ada negara tuh dibagi tiga ya, misalnya negara terbelakang, undeveloped, negara berkembang, developing, dan negara maju, develop. Nah biasanya suatu negara dari negara miskin ke negara berkembang itu biasanya lebih gampang, lebih cepat. Indonesia sekarang udah jelas di negara berkembang ya, dari apa namanya dari per kapitanya dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah kebanyakan negara di berkembang itu dia di trap, ada istilah middle income trap. Jadi untuk dari negara miskin ke negara berkembang itu lebih mudah, tapi dari negara berkembang ke negara maju itu sangat-sangat susah karena untuk menghancurkan barir middle income trap itu kita harus membuat ekonomi berbasiskan knowledge.
Kenapa knowledge based economy seperti yang tadi di slide sebelumnya? Kalau kita ekonominya berbasis knowledge, ekonomi kita bisa menghasilkan produk atau service yang high value, yaitu di mana tidak semua orang bisa mensuplai, sehingga kita bisa menaikkan harga jual dan mendapatkan profit yang tinggi. Profit yang tinggi itulah yang membuat negara menjadi kaya gitu. Ya, ini kata kuncinya gitu. Apa kebanyakan negara berkembang ter, terperangkap di middle income karena mereka tidak bisa menerobos knowledge based economy. Nah ini oke itu tadi gambaran umumnya. Sekarang saya pengen mungkin ada sedikit overlapping sama Mas Nadif ya tentang tahapan riset gitu. Jadi intinya untuk menjadi knowledge based economy kita harus mempunyai basis riset yang kuat. Nah kalau kita gambaran riset secara umum, tahapan riset itu ada 9, tier Al1 sampai tier Al9 namanya teknologi readiness level. Sebenarnya klasifikasi ini diawali oleh NASA ya, dari NASA ya, yang membuat tier Al1 sampai 9. Tapi sekarang ini sudah diadopsi sampai semua negara. Saya yakin Indonesia juga sudah mengadopsi sistem ini gitu. Jadi sebenarnya tier Al ini untuk apa namanya? Untuk menandakan di mana sih riset yang kita lakukan itu di tahap mana gitu. Sehingga kalau kita tahu di manakah tahap riset kita, kita bisa tahu tujuan utamanya, tahu di mana cari funding dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat semua riset itu terbagi menjadi 9 kelas. Jadi kelas tier L1 dan tier L2 itu namanya basic research. Itu biasanya di kampus-kampus yang di MIPA biasanya itu kan. Orang-orang sains, fisika, theoretical physics, kimia, itu biasanya itu di basic research gitu. Jadi tujuan utamanya itu untuk menemukan sesuatu fenomena baru gitu. Entah itu observasi dan sebagainya gitu. Biasanya sih kalau yang tier L1, 2, 3 itu output utamanya adalah publikasi atau technical report. Yaitu di jurnal, di conference, apa nama technical meeting dan sebagainya. Biasanya jadi sebenarnya ada 3 fase, fase 1 sampai 3, 4, 5 sampai 6, 7 sampai 9. Jadi di fase pertama itu 1, 2, 3 itu basic research, di mana tujuannya untuk mencoba mencari ilmu baru atau misalnya menurunkan membuat suatu model baru. Kalau di teori fisika paling umum ya mencari fenomena baru yang bisa diobservasi gitu. Misalnya dia bagaimana mengobservasi listrik bisa berkonduksi di suhu minus 100 derajat Celcius gitu. Nah itu kan mereka buat setting eksperimennya sebagainya gitu. Tapi sampai saat itu mereka belum tahu aplikasinya mungkin seperti apa ke depannya gitu. Tapi yang jelas mereka pengen memprove suatu fenomena fisik yang ada di dunia ini. Nah kemudian, nah tier 1, 2, 3 ini 100% tanggung jawab kampus ya. Jadi harusnya di kampus karena pada apa namanya filosofinya kan kampus itu sebagai knowledge breeder ya. Jadi basic-basic research itu semuanya harus di kampus karena riset-riset kelas satu apa level 1, 2, 3 ini high risk gitu karena kita nggak tahu hasilnya seperti apa gitu, belum ada gambaran karena ibaratnya basic kan belum ada yang pernah coba sebelumnya gitu, jadi kita nggak tahu apakah berhasil atau berhasilnya seperti apa gitu dan aplikasinya seperti apa nanti belum terlalu terbayang gitu. Nah kemudian setelah di level di atas level 3 itu level 4, 5, 6 itu namanya bridging, transisi dari universitas atau kampus ke industri. Nah, biasanya tier L4, 5 ini tuh udah bermainnya di prototype. Tujuan utamanya itu di tier L5 atau 6 itu tujuannya ada working prototype gitu. Misalnya teman-teman bikin apa ya, misalnya sistem mekatronik eh, untuk mengukur kecepatan udara di mana gitu kan. Nah, mungkin konsep-konsepnya pengukuran kecepatan udara kan udah ada tuh di apa udah ada di papernya atau di buku. Tapi bagaimana untuk developnya, mengkombinasi sistemnya, terus membuat working prototype gitu. Jadi biasanya hanya satu produk prototype gitu, working prototype. Oh ternyata ini prototipenya bisa nih kita bisa mengukur kecepatan udara dengan alat yang sangat kecil dan bisa ditaruh di mana-mana gitu umpamanya. Nah itu kan biasanya kan hanya dibuat satu atau dua, tapi udah ada working prototype gitu. Kita bisa lihat secara fisik bekerja fungsinya. Mungkin kadang-kadang masih banyak errornya, kadang-kadang bekerja, kadang-kadang enggak gitu. Tapi kita bisa memprove gitu seperti suatu produk. Mungkin juga desainnya masih primitif atau masih besar atau tanpa casing dan sebagainya. Itu biasanya TR4 dan 5, 4, 5, 6. Nah, di level ini namanya bridging. Level bridging ini harus tanggung jawab antara universitas dengan negara, biasanya government ya. Karena apa namanya tahap ini sudah masuk ke tahap proof of concept of with working prototype. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu harus sudah punya udah melihat nih umpannya produk apa prospek-prospek teknologi yang bisa kita scale up untuk ke mass market dan government juga
ada sedikit kontribusi untuk mempush riset-riset yang basic dari kampus untuk melingkan ke industri. Nah, biasanya sini nanti kita lihat di slide berikutnya fundingnya itu misalnya 50-50, 50% universitas, 50% industri, atau 80% government, 20% industri dan sebagainya. Nah, setelah itu level tahap terakhir adalah TRL 7 dan 9, yaitu di mana ini udah sistem development sampai mass market launch. Jadi kalau kita lihat produk-produk yang kita pakai, laptop, HP dan sebagainya, itu TRL 9 udah di mass market, udah fix, udah bisa dipakai dengan normal daily user gitu kan. Nah, tahap-tahap 7 sampai 8 ini 100% tanggung jawab industri. Tidak boleh ada tanggung jawab pemerintah gitu. Karena ini sudah apa namanya udah berhubungan dengan ibaratnya dunia komersil ya. Dan itu tanggung jawab industri. Nah, ini kita lihat lanjutan seperti slide sebelumnya. Kalau kita lihat TRL 1 dan 3 itu kan basic research high risk. Kalau high risk itu biasanya kalau kita venture capital gitu, kita mau cari modal usaha. Venture capital kan pemodal kan pengen kasih kita modal kalau kita punya sesuatu yang ibaratnya sudah terplanning dan tingkat kesuksesannya bisa terprediksi gitu kan. Cuma kalau basic research kita nggak tahu nih. Ini high risk, kita nggak tahu nih apakah ini belum pernah coba sama siapapun, apakah bisa apa nggak kita nggak tahu gitu kan. Cuma based on knowledge kita sebelumnya, ternyata kalau kita ada kemungkinan kalau kita kembang ini itu kita modelkan mungkin bisa seperti ini, tapi kan belum ada yang coba, kita nggak tahu. Nah, kalau high risk, venture capital atau private modal itu tidak mau menginvest di situ gitu karena pasti rugi kan. Dan kenyataannya output dari basic riset yang TRL 3 sampai ke TRL 9 tuh dikit gitu kan. Maksudnya dari 100 ribunya ada 100 project di level TRL 3. Mungkin yang sampai 9 cuma satu dua project gitu. Nah, makanya inilah tanggung jawab pemerintah untuk mengcover high risk riset ini gitu kan, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah masuk ke tahap keduanya, ternyata konsepnya ini berjalan, fenomenanya bisa secara konsisten di fenomena bisa diobservasi, bisa diukur. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan fenomena itu ke working prototype. Nah, itulah mulai industri udah mulai mempunyai minat nih. Oh, ternyata ada metode baru nih yang bisa kita berpotensi untuk dikomersialkan. Nah, itulah industri udah mulai masuk, government juga mulai masuk. Nah, ini tahap ini critical bridging. Bridging ini tahapnya kritikal. Mungkin di kita tahap ini yang masih kurang. Jadi di riset banyak, tapi di bridgingnya nggak ada, jadi nggak bisa loncat gitu. Ibaratnya kalau main bola, kita punya back tapi nggak punya striker, jadi apa nggak punya middleman, jadi susah kan. Ada lini, lini tengahnya kosong gitu. Jadi susah masuk ke ngirim bola ke striker. Nah, seperti itu. Jadi ini juga kritikal karena kalau ini nggak ada, nanti nggak nyampe sini. Semua riset itu hanya hanya berhenti di paper tapi nggak ada produknya gitu. Nah, ini namanya bridging phase. Jadi kalau yang tahap pertama itu di kampus-kampus, tahap kedua ini di bridging phase itu biasanya kalau di UK ada namanya institusi-institusi riset, misalnya kayak MTC, Manufacturing Technology Center dan sebagainya, itu biasanya institusi riset di mana dia mempertemukan government dengan private funding. Dan mereka melakukan risetnya yang applied research gitu, karena fokusnya apa namanya working prototype di TRL 5 tuh. Nah, kalau udah masuk ke TRL 7 ke atas itu udah full industri, harusnya government tidak campur tangan gitu, karena itu udah mulai komersial gitu. Tugas government adalah mendukung, misalnya mengurangi pajak apabila industri menginvest di riset, atau maksudnya memberikan paket, membuat infrastruktur jalanan sehingga industri bisa apa namanya logistik bisa lancar dan sebagainya. Jadi government hanya bisa mensupport secara policy tapi bukan dana kalau di level 7 dan 9. Jadi umpamanya kalau di UK biasanya kalau di kira 456, government tuh biasanya support dana sampai 70%, 80%, selebihnya industri 30 sampai 20 sampai 30%. Karena itu ada biji. Nah, ini sekarang aplikasinya. Dari tadi masalah pendanaan riset kita lihat studi kasus di UK ya. Ini contoh kasus tahun 2021, tahun 2022. Jadi seberapa besar sih investasi UK khususnya di bidang science and engineering ya untuk ke tahun 2021-2022. Ini semua datanya ada di website, di website .gov.uk gitu. Jadi total budget UK untuk R&D tahun 2021-2022 itu sekitar 15 billion pound ya. 15 miliar pound. 15 miliar pound itu didistribusikan ke berbagai macam riset institusi kayak UK Research Council, UK Innovate UK ini
Innovate UK salah satu contoh yang di fase kedua, TRL 4 sampai 6. UK Space Agency juga level TRL 4 sampai 6. IPSRC dan sebagainya. IPSRC itu spesial untuk basic research di science and engineering. Nah, kalau kita lihat misalnya dari 14,9 billion itu, sekitar 8 billion itu ke UK Research and Innovation. Dan ini dia di sini ada juga berbagai macam lagi konsilnya gitu. Nah, untuk engineering dan science biasanya di sini. Di Engineering and Physical Science Research Council dan Innovate UK. Kalau Engineering and Physical Research Council itu untuk TRL 1 sampai 3, kalau Innovate UK TRL 4 sampai 6. Makanya kalau Innovate semua proyek Innovate UK pasti harus ada industrial partner. Tapi kalau uh, riset yang Engineering and Physical Science, semua fundingnya dari government, industri hanya sebagai partner pendukung, tapi nggak memasukkan dana. Tapi kalau Innovate UK, semua proyek yang berbasis dari Innovate UK harus ada kontribusi dana dari industri, entah itu 20-30% gitu, karena bridging. Nah ini contohnya ya di UK. Jadi total biaya 15 billion. Berarti itu sangat mahal. 15 billion pound ya, bukan billion. Billion pound itu sangat-sangat mahal. Tapi kita harus jangan berhenti di situ gitu. Kalau kalau kita cuma berhenti di sini, wah benar nih riset mahal nih, kita nggak mampu nih, udahan gitu kan. Jangan, kita harus detail lagi uh, full story-nya gitu. Kalau kita lakukan cost benefit analysis, misalnya ini ya, maaf, maaf, asumsi gini, asumsi riset dari TRL 1 sampai 9 itu 15 tahun. Waktu saya tinggal berapa ya? Masih 5 ada menit dua lagi. menit lagi, Bang. Oke, 2 menit lagi ya. Bisa lah 2 menit lagi. Jadi biasanya itu suatu produk dari level 1 semenjak dari basic research sampai commercial market bisa 15 tahun. 15 tahun tuh rata-rata ya. Kalau engineering biasanya 10 tahun, kalau energi biasanya 20 tahun gitu. Kalau IT lebih cepat gitu. Cuma anggaplah 15 tahun kita dari riset dari level 1 sampai level 9, dari riset sampai commercial product. Anggaplah kita punya budget 10 billion per tahun ya. 10 billion per tahun itu berarti ke dalam 15 tahun kita harus men-spend 150 billion pound. Kalau kita punya dana 10 billion pound per tahun, anggaplah kita memfund, government memfund sekitar 750 project, riset project tiral satu. Kalau kita anggaplah, kalau kita lihat funnel diagram, tiral awal tuh, project-project tiral awal tuh banyak banget kan. Tapi nanti lama-lama yang sampai komersial tuh cuma dikit gitu. Anggaplah 1% yang sampai ke komersial produk. Berarti sekitar ada 7 sampai 8 project gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari 7 sampai 8 project yang sampai komersial market, itu biasanya berupa eh, perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk-produk high-tech atau service gitu. Nah, dari 7-8 perusahaan itu, dia bisa menghasilkan income per tahun itu ratusan billion pound. Jadi bayangkan, jadi investasi 150 billion itu bisa terbayar sangat cepat gitu ketika hanya dari 7-8 proyek yang berhasil dikomersialkan. Kalau kita lihat misalnya AstraZeneca ini, revenue-nya 25 ribu billion per tahun, karena dia kan mainannya vaksin dan sebagainya kan. Itu bisa menutupi semua. Jadi kalau kita lihat 150 bilion itu sebenarnya tuh nggak mahal, karena in, hasil apa uang yang bisa didapatkan dari investasi ini tuh sangat-sangat banyak. Bukan hanya itu gitu, perusahaan-perusahaan ini terus hidup, terus menghasilkan billion pound, ratusan billion pound per tahun gitu. Jadi untuk continuity-nya sangat-sangat banyak gitu. Jadi kita cuma kasih invest 150 billion pound, tapi dapat ratusan billion pound terus menerus gitu. Kalau 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 kita lihat seperti ini kan nggak mahal sebenarnya kan. Jadi negara-negara kaya makanya dapat uangnya dari perusahaan-perusahaan yang high tech, sehingga income-nya banyak, bayar bayar taxnya ke pemerintah banyak, pemerintahnya punya uang banyak, diinvestasikan lagi ke riset. Jadi seperti itu siklusnya gitu. Jadi intinya gini, apakah riset itu mahal? Jawabannya ya kalau jangka pendek, tapi sebenarnya tuh tidak gitu, karena keuntungan riset itu selain ekonomi banyak. Yang pertama, kita membuat critical mass of knowledge di berbagai bidang gitu. Kalau kita punya banyak riset, kita punya misalnya banyak peneliti-peneliti di bidang eh, combustion engine gitu kan. Ada yang spesialis di material, ada yang spesialis di termodinamikanya dan sebagainya. Itu kan sebagai critical mass gitu. Terus juga penguasaan know-how atau knowledge di bidang berbagai bidang itu akan kita kuasai, sehingga untuk mengembangkan, untuk mempermudah pengembangan selanjutnya gitu. Kalau kita mau butuh, kita membuat sesuatu produk A kan butuh interdisciplinary itu. Udah banyak tuh yang ahli, tinggal dikumpulkan bisa jadi gitu. Jadi kita itulah apa namanya keuntungan selain ekonomi ya. Contoh kasus misalnya AstraZeneca kemarin.
dalam satu sampai AstraZeneca, Pfizer, Moderna dalam jangka waktu 1 sampai 1,5 tahun pandemi mereka bisa menghasilkan vaksin COVID-19 gitu. Kalau kita lihat, wah kok sepertinya kok gampang banget ya, cuma dalam 1 tahun bisa menghasilkan COVID. Itu kalau kita lihat 1 tahun itu cuma tip of the iceberg gitu. Karena mereka tuh perusahaan-perusahaan ini tuh udah bertahun-tahun sebelumnya investasi di riset, kolaborasi dengan industri, perusahaan, universitas untuk mencoba membuat riset, mengembangkan metode pembuatan vaksin, membuat aspek-aspek baru para ahli baru di virologi, imunologi. Mereka membuat pengembangan metode bagaimana pembuatan vaksin, logistik vaksin, bagaimana memanufaktur vaksin secara massal. Nah, ilmu-ilmu itu tuh udah mereka investasi puluhan tahun sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada vaksin COVID, karena mereka sudah punya ekspor, sudah punya template dan sebagainya, mereka bisa dengan sangat cepat membuat vaksin untuk COVID gitu, yang spesial untuk COVID-19. Jadi kalau kita lihat produk COVID-19 itu hanya tip of the iceberg gitu. Tapi kalau kita lihat tuh sebenarnya di bawahnya itu mereka udah hasil dari investasi riset yang berpengalaman berpuluh-puluh tahun sebelumnya gitu. Itulah ya, apa namanya keuntungan riset gitu dalam jangka panjang. Ini kesimpulan adalah jadi intinya untuk riset untuk jangka panjang itu sebenarnya murah ya, nggak mahal dan riset itu adalah kunci sebuah negara bisa keluar dari middle income trap. Tanpa riset, sebuah negara tidak akan menghasilkan produk-produk yang high tech atau high value sehingga harga jual produk yang dihasilkan cuma segitu-segitu aja gitu sehingga profit marginnya rendah. Nah, skill utama untuk riset adalah membaca dan menulis gitu. Ini saya lihat sendiri ya kekurangan kita secara umum ya. Secara umum kalau kita lihat misalnya di Indonesia Mas, di UK banyak mahasiswa PhD di Indonesia, budaya kita budaya baca tulis kita sangat kurang gitu. Eh, kita nggak usah lah mikir apa baca tulis bahasa Inggris. Kita latihan menulis apa paragraf atau artikel dalam bahasa Indonesia itu juga masih banyak yang kurang gitu. Jadi kalau kita udah bisa menulis dengan baik sebuah artikel bahasa Indonesia, translate ke Inggris itu tidak begitu sulit gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan banyak alasan, wah karena kita nulisnya bahasa Inggris sulit. Ternyata pas disuruh nulis bahasa Indonesia juga sama aja gitu. Kurang bagus juga akhirnya. Jadi masalahnya bukan karena bahasa Inggris itu kita nggak bisa tulis, tapi karena emang skill baca tulis kita masih kurang. Nah ini yang sangat-sangat penting dan jangan meremehkan baca tulis ya, karena baca tulis itu bagian dari riset, bukan pendukung. Jadi misalnya kita punya riset 1 tahun, minimal 25% sampai 30% itu waktu untuk membaca dan menulis. Jadi baca dan tulis itu bukan di luar waktu riset, tapi itu bagian dari riset. Itu yang banyak orang yang suka mengecilkan baca tulis, tapi sehingga bilang, ah nanti aja lah tulisnya, sehingga pas sudah ada data, nulisnya nggak bisa gitu, atau kelamaan gitu kan, dan sebagainya. Nah, terakhir lagi, apa namanya, kalau kita lah perusahaan-perusahaan besar sekarang ini, misalnya Google atau Apple, atau Amazon, atau apapun, Rolls-Royce misalnya, itu kalau kita lihat mereka punya produk yang sangat bagus, yang bisa mass market secara global. Tapi kalau kita lihat di dalamnya, produk-produk satu produk itu hasil dari berbagai macam riset produk yang gagal gitu. Tapi misalnya gini ya, misalnya Google, Amazon, kalau saya lihat misalnya perusahaan di UK yang perusahaan besar Rolls-Royce gitu, mereka tuh punya tim-tim kecil yang melakukan riset. Dari tim-tim puluhan tim-tim kecil ini, pilihlah yang satu yang bisa dikomersialkan. Yang satunya mungkin stuck. Oke, berarti misalnya hasilnya oh ini nggak visible itu. Tapi kalau terlihat wah mereka buang-buang duit enggak. Mereka hanya butuh satu produk yang sukses ke pasar, itu keuntungannya bisa mengcover semua eh, apa namanya biaya riset sebelum-sebelumnya gitu. Contohnya misalnya Amazon, banyak juga produk produk gagal yang misalnya Amazon Fire Phone, itu kan gagal kan, nggak sampai ke mass market kan. Tapi dia punya produk namanya Amazon Prime yang dan itu dipakai semua orang hampir seluruh dunia dan itu keuntungannya sangat-sangat besar untuk porsi Amazon. Google Hangout juga gagal kan, tapi Google Google punya produk lain, misalnya Google Maps, YouTube dan sebagainya yang bisa mengcover seluruh kegagalan tersebut. Jadi intinya jangan berpikir wah riset kita itu tidak ada gunanya atau Belanda nggak berhasil, tapi ilmu yang kita udah ada itu pasti suatu saat kita nggak tahu kapan bisa menjadi cornerstone untuk ke ilmu-ilmu berikutnya gitu. Ya itu. Riset gitu, dan bagaimana riset itu bisa bisa bermanfaat untuk kehidupan kita gitu ya, dan kira-kira kalkulasi ekonominya seperti apa gitu ya, dan kenapa intinya kan riset itu worth gitu ya, dan patut untuk diperjuangkan gitu, walaupun pada beberapa aspek biaya mahal, karena ada aspek masa depan yang
perlu kita kejar gitu ya. Jadi melihatnya sebagai investasi gitu ya, walaupun pengeluarannya mungkin mahal. Nah, kalau di sini saya akan berfokus gitu ya. Ini sebenarnya judulnya Selayang Pandang, tapi sebenarnya lebih ke arah ini ya, ke bagaimana jika teman-teman itu minat gitu ya, berkarir di bidang riset gitu. Ya, saya slideshow dulu. Nah, sebelumnya boleh dong diangkat tangan lagi kali ya. Nih abang-abangnya nggak usah bang, Bang Wahidin sama Bang Opik. Kira-kira yang mahasiswa gitu ya, ada yang punya gambaran nggak? Oh, saya pengen meriset nih nanti gitu, dan saya kayaknya jalan jalan hidup gue deh gitu. Nah, boleh nggak diancungkan tangannya terlebih dahulu gitu, dan mungkin sharing gitu alasannya. Karena nih sore nih waktu kritis nih, apalagi hari Minggu kan di Indonesia. Boleh mungkin ada yang eh, angkat tangan. Oke, silahkan. Ayo, Gabriel, boleh diceritain gimana Halo, nih? halo. Suara saya kedengeran nggak, Bang? kedengeran, Kedengeran, kedengeran. jelas, jelas banget. Kedengeran ya. Nah, Jadi sebenarnya kenapa saya punya tertarikan untuk riset itu mm, karena yang pertama mungkin tadi seperti mention juga bahwasannya negara Indonesia itu juga masih negara yang berkembang dan potensi negara Indonesia itu banyak banget ya, khususnya apalagi di bidang energi. Jadi sayang banget kalau misalkan kita itu nggak ngelakuin riset di bidang situ untuk pengembangan. Makanya saya punya apa ya? Saya punya keinginan gitu ya. Nanti di masa depan mungkin eh, misalkan saya bekerja di suatu perusahaan pun ya saya juga pengen melakukan riset di bidang itu gitu loh. Yang dimana itu juga untuk perkembangan perusahaan juga untuk perkembangan negeri juga sebenarnya. Sama apa ya? Saya tuh kalau riset tuh kayak punya rasa apa ya? Kayak kesenangan tersendiri aja gitu, Bang. Kalau misalkan ngelakuin riset kayak gitu, Bang. oke. Sekarang angkatan berapa, Gabriel? Sekarang Angkatan. 2020 berarti semester 8 sekarang, Bang. Oh, lagi skripsi ya? Lagi KP sih. Oh, IKP sama siapa? Kalau pembimbing skripsi udah dapat? Pembimbing skripsinya sama seminarnya sih udah sama Pak Ardi, Oke, Ardiansyah. siap-siap. Oh iya ya. Baik. Ada lagi mungkin selain Gabriel? Makasih ya Gabriel udah speak up. Mungkin Ya, Bang. satu lagi. Oke. Oke, oh, ada Ada nih Bang. oke, Rify Fanza ya. Silahkan Rifanza. Iya, sebenarnya udah cukup tertarik juga sama yang namanya riset itu ya, Bang. Sama juga tadi yang udah diomongin juga sama Bang Gabriel. Kita kayak ada apa namanya eh kepuasan tersendiri. Itu yang pertama, terus yang kedua kita bisa kayak menerapin nih ilmu-ilmu yang udah kita pelajari, terutama di kampus di dalam dunia riset ini gitu, Bang. Kayak gitu sih, Oke. Bang, palingan. Rifanza angkatan berapa? Kalau boleh tahu? Saya angkatan 2021, Bang. Oh, berarti tahun depan kemungkinan skripsi ya. Iya, Bang, Siap, amin. siap. Oke. Baik, makasih ya Rifanza dan Gabriel yang sudah menyampaikan pendapatnya nih. Nah, terus kita lanjut. Nah, oke, tadi kan udah dijawab ya. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, kira-kira yang terbayang soal karir di bidang riset tuh apa sih gitu, dan kira-kira ya karirnya aja, apapun yang terbayang gitu ya. Silahkan, ada yang mau kasih pendapat lagi? Atau di chat juga nggak apa-apa sih. Oh, BRIN nih dari Dimas ya. BRIN, ada yang tahu singkatan dari BRIN? Ini lembaga baru di Indonesia. Sebenarnya Badan baru karena riset ya, Bang. peleburannya. Mungkin. Ya, silakan. Badan Riset dan Inovasi Nasional mungkin ya. Ya, betul ya. Jadi BRIN ini semacam super body sekarang gitu ya. Dan itu leburan dari LIPI, Puspitek, dan beberapa lembaga penelitian-penelitian di departemen atau kementerian yang ada di Indonesia gitu ya. Termasuk juga Aikman gitu yang dulu sempat sempat rame gitu ya karena peleburan ini. Selain itu apalagi? Oke, itu institusinya kan ya. Nah, selain selain BRIN, oke, dosen ya benar ya. Jadi memang ya peneliti-peneliti gitu ya, ada yang karirnya di institusi riset gitu ya, non pendidikan, ada juga yang peneliti yang di institusi riset yaitu dosen gitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Berarti kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi itu subjek risetnya ya tadi ya, peneliti-peneliti BRIN dan juga dosen-dosen di universitas. Itu kalau kita bicara konteks Indonesia. Nah, kita lanjut.
Nah, ini saya coba menggambarkan lagi ya, tadi kan sudah sebutin BRIN dan juga universitas gitu ya, dan saya coba mention lagi ragam dan institusi riset. Nah, ini kalau saya menggambarkan gitu ya, dan juga tadi Bang Wahyudin sudah menyampaikan bahwa riset itu kan ada yang riset dasar, riset terapan gitu ya, dan juga ada R&D gitu ya, atau Research and Development. Jadi misalnya suatu inovasinya sudah established gitu ya, dan di-develop lagi untuk apa? Untuk meningkatkan misalnya efisiensi dari pendapatan si perusahaan gitu ya. Nah, kalau riset dasar, Bang Wahyudin juga mention ya, misal contohnya di Fakultas MIPA gitu ya, atau juga misalnya di engineering juga ada misalnya riset-riset dasar, misalnya untuk riset material, atau bahkan di mechanical engineering gitu ya. Nah, misal di Oxford sendiri, namanya itu unik gitu. Kalau di universitas lain itu kan biasanya namanya Faculty of Engineering gitu ya. Kalau di Oxford disebutnya adalah Engineering Science. Jadi kenapa dinamakan seperti itu? Saya nggak di sana, cuma kalau yang saya pelajari gitu ya, kelihatannya mereka menamakan Engineering Science karena ada beberapa riset-riset dasar yang juga masih dikerjakan, dan ibarat suatu pohon gitu atau kecambah ya, riset-riset dasar ini masih bahasanya ya tadi masih di tahap awal-awal perkembangan inovasi gitu, masih di akarnya, bahkan belum sampai akar gitu, masih pencarian akar gitu. Nah, sementara di riset terapan, nah ini sudah ada misalnya established knowledge-nya, sudah ada well established teorinya, sudah ditemukan misalnya teori-teori baru gitu ya, atau misalnya konsep-konsep baru, misalnya kalau di engineering misalnya mengenai material-material maju baru gitu, atau misalnya pernah mendengar misalnya metamaterial gitu kan, berdasarkan ini coba pemanfaatan konsep metamaterial itu ke dalam suatu misalnya produk nyata, misalnya untuk implan, misalnya implan tulang kah, entah itu implan untuk untuk sendi-sendi yang punya jaringan-jaringan lunak, atau misalnya untuk misalnya eksoskeleton gitu kan ya. Nah, jadi sudah terlihat nih tunasnya sedikit demi sedikit. Nah, sementara yang tahap R&D ya sudah terlihat barang jadinya, mungkin sudah lebih established prototype-nya. Jadi kita sudah jadi barangnya itu inovasinya sudah mulai tangible, sudah mulai bisa terasa secara fisik gitu ya, terasa secara fungsinya, dan juga performance-nya sudah terukur. Nanti bicara masalah misalnya peningkatan efisiensi gitu ya, atau misalnya cost reduction dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, nah ragam riset ini sebenarnya gradiennya nggak selalu seperti itu ya, tapi kira-kira gambarannya yang semakin gelap ini menunjukkan intensitas risetnya. Ya, jadi kalau di universitas, tadi juga Bang Wahyudin mention gitu ya, jadi kalau di universitas memang intensitas kegiatan-kegiatan risetnya di riset dasar dan riset terapan, itu kan. Nah, semakin misalnya universitasnya core kompetensinya itu science, gitu, nah dia lebih condong ke riset dasar tadi, misalnya kayak di Oxford dan Cambridge gitu ya, itu setahu saya memang lebih lebih terkenal dengan, walaupun misalnya di engineering-nya lebih terkenal dengan yang riset-riset dasarnya. Ya, walaupun memang ada beberapa spin-off company dari universitas tersebut. Nah, tapi misalnya nggak berbeda dengan misalnya universitas technological universities di Eropa daratan. Misalnya ada ETH Zurich, mungkin pernah tahu ya, itu kan salah satu alumninya adalah Einstein gitu kan. Terus juga EPFL Lausanne, itu juga di Swiss, gitu ya, di kota yang berbeda, atau misalnya TU Delft di Belanda, atau misalnya TU-TU yang lain, misalnya TU Eindhoven, TU Berlin, TU München, dan seterusnya. Itu kan memang mereka fokusnya ke applied sciences dan juga engineering, dan kalau dilihat memang riset-riset lebih ke terapan dan lebih ke arah inovasi produk. Dan kalau dilihat, kalau kalian membuka website-websitenya gitu ya, banyak juga spin-off company dari universitas tersebut gitu. Nah, sementara kita lihat makin ke kanan itu kan makin makin terang ya, nggak gelap. Memang ya tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Wahyudin, untuk R&D ya memang fokusnya adalah di eh, perusahaan-perusahaan. Dan kenapa saya tetap marking di sini? Karena memang banyak juga di negara-negara maju ya, khususnya di Amerika apalagi ya, yang memang menggiatkan ekonomi libertarian ya, jadi meningkatkan ekonomi individu gitu ya, secara sektor-sektor privat
banyak tuh spin-off companies, misalnya dari Stanford, dari Harvard, MIT, dan misalnya dari University of California gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, sama juga pusat riset, misal pusat riset yang ada di Indonesia tadi di BRIN. Walaupun sebenarnya kalau di BRIN dahulu ya, kan itu ada LIPI dan juga ada ada LIPI dan juga ada Puspitek dulu kan ya, BPPT, sorry. Nah, LIPI biasanya di riset dasar, baru BPPT itu di riset terapan. Konsepnya seperti itu. Dulu kan dari Pak Habibie ya, membuat konsep seperti LIPI untuk riset dasar. BPPT itu kan memang gelarnya, namanya juga bukan preset, tapi prekayasa kalau misalnya dulu dicek ya, jenjang-jenjang karirnya, karena memang riset-risetnya itu dikerjakan oleh LIPI, lalu akhirnya hasil dari riset-riset dasar tersebut diterapkanlah oleh rekayasa di BPPT. Dan juga polanya sama ya. Dan nanti akan beberapa ada spin-off company misalnya contoh di Belanda ada suatu pusat riset yang juga akhirnya mengembangkan spin-off company gitu. Nah, kalau industries ya kebalikannya gitu ya. Pasti banyak ya di R&D-nya, walaupun ada industri-industri yang beberapa malah juga riset dasar. Tadi di-mention kan oleh Bang Wahidin misalnya ke perusahaan-perusahaan besar seperti Google atau Microsoft, itu kan ada riset dasarnya juga dikembangkan. Apalagi sekarang dengan perkembangan quantum computing, itu kan mereka juga mengembangkan riset-riset dasar gitu ya. Walaupun ketika dilihat intensitasnya memang banyak ke riset-riset terapan dan juga lebih ke R&D. Nah, riset terapannya juga banyak yang mengerjakan. Misal contoh seperti saya dulu saat di masters ya, itu saya intern di Philips. Nah, Philips itu punya anak perusahaan kira-kira seperti itu. Nah, ada namanya Philips Research. Nah, memang fokus ke pengembangan produk-produk mereka yang fokusnya misalnya produk-produk kesehatan gitu. Nah, ini kira-kira seperti ini kalau kita bicara ragam riset. Nah, ini terus selanjutnya jenjang karir riset. Ini saya terbalik kayaknya ya. Ini masih di ragam dan institusi riset. Sorry. Nah, misalnya universitas, contohnya kalau di Indonesia kita tahu misalnya ada UI, ITB, dan UGM gitu ya. Apabila nanti kalian ingin meriset dan karir juga sebagai akademisi pengajar, sebagai pendidik gitu. Ya di luar, misalnya universitas contohnya tadi yang setelah saya mention gitu ya, ada Oxford, ada TU Delft, ada misalnya Harvard atau MIT, ya itu institusi riset yang bisa kalian bergabung di sana. Lalu ada pusat riset. Nah, ini logo BRIN ya. Logo BRIN yang leburan dari LIPI, BPPT, dan juga beberapa pusat penelitian dari kementerian. Lalu ada ini A-Star. A-Star itu juga super body yang cuma ini dimiliki oleh Singapura. Dan BRIN itu salah satu kiblatnya ya, itu melihat dari A-Star gitu. Nah, terus juga ini Max Planck Institute, ini salah satu institut riset besar di Jerman, multidisiplin gitu ya. Dan ini CERN, mungkin sudah pernah dengar juga gitu ya. CERN itu kan pusat riset nuklir di Swiss. Nah, TNO ini mirip-mirip BRIN dan ini di Belanda gitu. Jadi memang ke institusi-institusi riset yang bisa kalian bergabung ketika punya minat di bidang riset ya, entah bisa ke jalur universitas atau pusat riset. Tapi juga bisa ke industri, misalnya seperti contoh Bang Wahyudin. Nah, ini saya kasih contoh-contohnya ya. Nah, memang di Indonesia masih sedikit. Kenapa masih sedikit? Karena memang kalau dilihat misalnya dari sisi manufaktur gitu ya, yang sudah ada Mas Pro dari produk-produknya, memang kan Mas Pro-nya di Indonesia nih. Kita punya, lihat kalau misalnya kalian mungkin yang udah KP ke daerah Cikarang, ke daerah Karawang, gitu kan semua ada pabrik Honda, Toyota, ada Astra, dan itu kan semua subsidiarisnya misalnya Toyota dan Astra, ini ya Astra Internasional ya. Tapi kan mereka di sana hanya memanufaktur, hanya memas production. Tetapi R&D-nya itu semua di Jepang. Misal contoh waktu itu saya internship di Pemin, Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Saya waktu di divisi purchasing, di seberang lokasi purchasingnya itu ada divisi engineering. Bahkan divisi engineeringnya mereka tidak mendesain misalnya bentuk dari part suatu mobil atau suatu chassisnya atau velg dan seterusnya. Tapi semua desainnya dikerjakan di Jepang.
termasuk juga untuk pengembangannya R&D-nya. Sementara di Indonesia lebih menginterpretasi gitu. Jadi bridging antara tadi misalnya gambar tekniknya ke orang produksi, misalnya orang engineering-nya. Nah, itu yang memang kekurangan Indonesia gitu ya. Jadi kita masih hanya tempat kasarnya ya tukangnya gitu yang memanufakturnya gitu. Walaupun ada misalnya kayak industri-industri strategis yang sensitif. Ini contoh nih logo Pindad ya. R&D-nya juga dikembangkan di Indonesia kan. Kita juga punya banyak alutsista yang dikembangkan sendiri ya. Senjata misalnya senapan serbu juga Indonesia mengembangkan sendiri. Lalu juga ada eh, kendaraan ya, kendaraan tempur juga Indonesia mengembangkan sendiri. Lalu misalnya ini riset R&D di PTDI. Kan misalnya ada pesawat baling-baling ya yang kita juga masih kembangkan gitu. Dan juga yang di bawah ini yang terbaru, ini juga karena inisiasi produksi alat kesehatan dalam negeri ya. Nah, ini untuk implan tulang gitu ya. Ini Zenith jadi di daerah Jawa Timur, Surabaya. Nah, ini juga ada yang lain, saya lupa namanya, ini ada alumni teknik biomedik juga yang sempat bekerja di sini, juga fokusnya ke bidang implan dan memang ada R&D-nya. Nah, yang atas-atas ini sebenarnya perusahaan-perusahaan Belanda gitu ya, karena saya tahunya yang ini aja karena pengalaman di sana. Mungkin nanti Bang Muhyiddin bisa mention lagi ketika tanya jawab ya. Nah, di Philips Research, misalnya kalau Philips Research, mereka punya tadi kan, ini anak perusahaan dari Philips yang memang fokus untuk riset riset pengembangan alat-alat kesehatan. Contoh misalnya saya waktu tesis dulu di riset-riset untuk organ on a chip ya, itu dikerjakan awalnya di TU Delft, tapi sudah ada papernya. Nah, itu akhirnya mencoba bisa nggak sih di scale up gitu ya, dan akhirnya waktu itu saya sempat diminta untuk pengembangan salah satu part dari organ on chipnya ya. Maksudnya salah satu cara fabrikasi part dari organ on chipnya gitu. Nah, lalu ASML, mungkin yang belum tahu ASML, ini salah satu perusahaan terpenting sebenarnya di dunia karena perusahaan ini satu-satunya perusahaan yang mengembangkan alat untuk memfabrikasi uh, silicon wafer gitu atau jadi dia pembuat mesinnya gitu, yang mana akhirnya para industri-industri chip gitu ya, entah untuk komputer atau laptop gitu, bisa membuat silicon wafer untuk chipnya gitu. Nah, NXP ini juga perusahaan semiconductor. Misalnya kalau saya pernah pakai dulu untuk riset Indonesia, ada contoh pressure sensornya, flow sensor kayak gitu. Nah, ini juga mereka punya punya pusat riset sendiri. Nah, contohnya adalah di eh, High Tech Campus Eindhoven gitu. Nah, jadi ada 3 opsi sebenarnya ketika kalian ingin masuk ke institut riset. Bisa jalur ke universitas, bisa ke pusat riset, ataupun ke industri. Cuma bedanya tadi ya, kalau yang ke industri berarti lebih ke R&D, bisa ke universitas atau pusat riset, bisa ke riset dasar atau riset terapan. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus masalah jenjang karir nih, tadi saya terbalik ya naruh slide-nya. Nah, ini ada beberapa jenis nih. Nah, ini contoh misalnya jenis yang bukan linear ya, jalur cepat gitu. Jadi ini opsi-opsi aja yang kalian bisa bisa pilih gitu ya. Jadi yang bisa, langsung satu nih, berarti gue udah yakin banget nih, udah full yakin gue harus jadi riset, harus jadi researcher, harus jadi eh, inovator, pengubah dunia gitu. Udah habis sarjana langsung master gitu, entah itu fast track atau misalnya langsung S2 atau misalnya juga langsung nanti doktor. Teman saya ada yang seperti itu ya, dulu ketua MPM gitu ya dari teknik industri ya, satu di Indonesia, langsung beasiswa S2 di Udal, dapat juga employment kalau di Eropa Daratan kan S3 itu sebagai employee ya. Akhirnya langsung berturut-turut tuh dokter dan sekarang berkarir di World Bank gitu. Nah, itu contoh satunya gitu ya. Dan di sini misalnya juga sarjana master bisa fast track. Contohnya kan di sini juga ada nih Bang Ovik kalau nggak salah dulu fast track ya di teknik mesin. Nah, itu bisa juga diikuti. Nggak tahu sekarang ada apa enggak ya sistem fast track. Tapi kalau memang di Inggris ya, ini mungkin nanti koreksi kalau saya salah. Setahu saya misalnya di Oxford, di Cambridge, di UCL saya kurang paham. Nah, memang untuk engineering gelarnya itu integrated master gitu. Jadi memang kalau untuk engineering itu ya dia sarjana langsung master. Waktunya itu 4 tahun, 3 tahun bachelor, 1 tahun eh, master. Nah, di TU di Belanda gitu ya, Technical University Belanda juga sarjana dan master. Makanya misalnya gelarnya
engineer gitu di akhir, jadi 3 tahun di bachelor, 2 tahun di master. Nah itu kira-kira seperti itu. Ada juga misalnya yang satu lagi itu yang integrated master sama doktor. Ini biasanya ketika mengikuti karirnya itu di Amerika gitu ya. Karena kalau S3 di Amerika mau nggak mau harus mengikuti master dulu baru di dokter. Nah ini jenis pertama, jadi memang langsung gitu ya. Nah atau ada yang misalnya memilih sarjana master, dosen dulu, terus juga atau misalnya karir ke industri dulu untuk misalnya pengen melihat gimana sih kira-kira karir di industri atau misalnya asisten di institusi riset atau di universitas gitu kan ya. Nah baru mengambil jenjang doktor, lalu karir riset independen. Ini juga bisa opsi kedua gitu ya. Jadi secara masternya di secara langsung gitu ya, terus juga kerja dulu baru doktor gitu ya. Nah atau misalnya sarjana RA dulu, terus juga eh, master doktornya yang langsung gitu kan ya. Ini juga bisa gitu kan ya. Jadi ini pilihan ketiga nih harusnya ini. Ini saya salah 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 menomori. Nah, ada juga yang misalnya yang keempat gitu ya, saya sarjana dulu, terus RA atau karir industri gitu ya, terus master, atau tadi ya juga dosen, karena kan di beberapa institusi Indonesia, dosen itu boleh S2 gitu kan ya. Nah, baru doktor, lalu karir riset independen. Nah, saya termasuk yang jalur yang ini nih, yang jenis keempat gitu. Jadi sarjana terus sambil menunggu master, saya waktu itu ditawari oleh Pak Yudan ya, jadi RA di tempat beliau gitu, lalu master, dua terus kembali RA di tempat Pak Yudan dan juga ada peluang dosen waktu itu di FK di bidang medical technology, saya juga ke sana, itu akhirnya dosen baru. Setelah itu saat ini saya dalam studi doktoral. 1 menit lagi. Sorry ya, jadi agak agak lama tadi di awal. Nah, oke. Nah, terus itu kan tadi gambaran sebelum karir riset independen. Jadi kalau di dunia riset, mungkin saya boleh minta tambahan waktu ya, izin ya, moderator gitu. Nah, terus, jenjang karir riset independen itu maksudnya adalah kalau di dunia riset internasional secara umum gitu ya, kita dianggap bisa meriset secara independen apabila telah melewati fase studi doktoral. Itu yang lazim di dunia internasional. Mungkin di Indonesia kan bisa ya, misalnya master terus jadi eh, riset gitu ya, dan bisa dianggap independen untuk beberapa hal. Nah, tapi kalau di dunia internasional secara umum dianggap riset independen apabila telah menyelesaikan studi doktoral gitu. Makanya ini saya coba contohkan. Nah, ini yang atas ini adalah jenjang karir di Indonesia. Ini apabila di universitas gitu ya. Jadi ada asisten ahli ini dari master ya, makanya saya kasih marking di sini ya. Jadi memang belum betul-betul independen gitu ya. Tapi juga bisa misalnya kayak seperti saya dulu dosen lulusan S2 gitu ya, masuk ke universitas. Itu lalu nanti akhirnya tugas belajar untuk S3-nya. Sorry. Nah, sementara untuk yang jadi lektor itu ekuivalennya di kalau di luar negeri itu asisten profesor atau senior research fellow, terus juga lektor kepala, terus ekuivalennya associate profesor, lalu guru besar itu profesor gitu ya. Nah, di Indonesia memang masih jarang ini ya, atau pengakuannya itu masih masih abu-abu terkait dengan postdoc atau junior research fellow atau research fellow, walaupun di BRIN sudah ada gitu ya, postdoc itu periset telah menempuh jenjang S3. Nah, makanya ini saya kasih abu-abu. Dan ini sebenarnya sudah lazim di negara-negara maju ya, ada postdoc gitu ya. Yang mana ini adalah jenjang karir bridging sebelum mereka misalnya mendapatkan tenure track untuk karir asisten profesor sampai profesor, atau sampai nanti mereka misalnya mendapatkan posisi tertentu, entah itu asisten profesor atau associate profesor gitu. Nah, sementara kalau di BRIN, nah ini peneliti pertama ini ekuivalennya tadi dengan asisten ahli, dia bisa masuk dengan gelar S2. Tapi ini penamaannya aja, nomenklaturnya aja yang berbeda. Cuma secara ekuivalensi di dunia internasional itu sama. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya, oke, tadi udah dijelasin ya karya-karya gimana nih cara naik levelnya gitu untuk di riset. Dan level maksudnya bagaimana? Kan biasa ya kalau di perusahaan kan pasti ada pertanyaan begitu kan ya. Oh, gimana nih cara biar misalnya jenjang karirnya dari misalnya pertama karyawan biasa, terus project manager, section head, assistant manager, terus juga VP, general manager dan seterusnya gitu kan. Nah, ini juga
trik-triknya. Nah, memang di riset itu penekanan dari cara naik levelnya adalah merit system, gitu ya, berdasarkan output, gitu ya. Nah, output ini bisa bermacam-macam. Contoh pertamanya, misalnya publikasi. Itu tadi sudah dimention juga kan ya oleh Bang Wahyudin. Misalnya di riset-riset dasar ataupun riset terapan ya, ini output publikasi. Jadi bagaimana kalian bisa dari hasil riset itu bisa dilaporkan, dan akhirnya hasil laporan itu ya, kan kalau publikasi itu kan kalau yang jurnalnya bagus pasti ada peer review. Jadi di review oleh rekan sejawat dan akan dinilai nih mana yang rekan sejawat itu akan menilai publikasi kita dan juga memberikan review gitu kan. Akhirnya lama-lama karena review tersebut hasil publikasinya jadi tajam gitu kan ya. Nah, dengan publikasi-publikasi yang bernas, nah orang akan melihat nih, oh ternyata si orang tersebut telah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan riset yang mana ada novelty-nya seperti itu, dan semakin banyak publikasi yang bernas gitu ya, nanti akan ada citasi yang itu juga menggambarkan ya pengakuan internasional terhadap kinerja riset yang kita kerjakan gitu kan ya. Nah, terus misalnya kita bicara masalah Scopus database gitu kan, ada kuartil 1 sampai kuartil 4 yang menunjukkan sebenarnya misalnya total jurnal di bidang tertentu, misalnya di bidang engineering, let's say ada 200. Berarti Q1 yaitu top 50 jurnal ya kan ya. Kalau kan seperempatnya kan, seperempat pertama, seperempat kedua, seperempat ketiga, dan seterusnya. Nah, memang yang ideal ya yang Q1 gitu ya. Nah, namun di Indonesia dulu kan udah pokoknya yang penting Scopus Index gitu udah bagus gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat secara terperinci gitu ya, nggak semua Scopus Index jurnal itu bagus-bagus gitu. Bahkan kadang kalau kita lihat bisa dipertanyakan gitu ya hasil risetnya. Nah, makanya mulai ke sini gitu ya, pemerintah Indonesia mulai membatasi, bukan membatasi secara keras gitu ya, tapi menganjurkan bahwa ya publikasi ya boleh dibanyakin, tapi jangan cuma dibanyakin aja, tapi kualitasnya. Makanya fokus ke misalnya Q1 dan Q2. Lebih bagus lagi, saya fokus ke Q1. Oke. Nah, lalu output yang kedua, misal dengan paten. Nah, ini ketika kita bicara risetnya terapan dan juga sudah ada prototipe. Tadi juga Bang Wahidin sempat mention ini ya. Jadi ya mungkin ya kalian bisa di awal-awal karir gitu ya, yang misalnya mengikuti profesor di Indonesia atau misalnya dosen, pastikan idenya dari mereka gitu ya, dan juga gambaran nanti ke depan penggunaan dari mereka. Tapi kan at the end yang mengerjakan kalian. Misalnya bisa juga didiskusikan di awalnya bagaimana misalnya nanti kalian bisa dilibatkan dalam penulisan paten, misalnya dalam sebagai co-inventor gitu kan ya. Nah, dengan portofolio kalian sebagai co-inventor, akhirnya kan orang juga melihat tuh ternyata eh, si A ini pernah melakukan riset yang mana ada output prototipenya yang kira-kira kalau patennya jadi ya bisa dilisensikan. Dilisensikan maksudnya adalah dibeli oleh misalnya perusahaan atau misalnya jadi spin-off company gitu. Oke, sorry 2 menit lagi ya. Baik. Nah, terus yang lain adalah tadi ketangkasan dan pengetahuan. Ini yang juga tadi disampaikan ya, misalnya pengetahuan dengan literasi tadi oleh Bang Wahidin sudah dimention, dan ketangkasan ini dalam arti skill, misalnya skill dalam penggunaan alat-alat riset gitu, instrumen-instrumen, misalnya kemampuan menggunakan alat uji tarik misalnya. Tapi juga tidak hanya menggunakan uji tarik aja, itu kan misalnya domainnya operator, tapi bagaimana menginterpretasikan hasil dari uji tarik yang misalnya dikerjakan. Atau misalnya dari Survcom ya untuk surface roughness. Nah, bagaimana hasil surface roughness ini bisa dianalisis dan juga diinterpretasi. Itu yang menjadi penting gitu. Jadi ketangkasan dalam penggunaan instrumen penelitian dan juga kemampuan interpretasi data-data penelitian, dan juga pengetahuan pasti ya dengan tadi membaca dan menulis. Nah, lalu koneksi dan kolaborasi ya, ini dimanapun saya rasa ini juga menjadi penting gitu ya, koneksi dan kolaborasi. Dengan kolaborasi juga kan bisa nanti bisa interdisciplinary research, atau juga nanti semakin banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan gitu, dan juga aspek dari analisis penelitiannya juga bisa lebih dalam gitu ya, nggak cuma bisa dari aspek material aja. Misalnya material juga nanti misalnya nggak cuma mechanical properties dari sisi linear mechanical properties aja, misalnya nanti dilihat dari yang faktor non-linear dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, mungkin the bittersweet reality-nya gitu ya, of course, waktu itu pernah saya kan ada untuk yang gambar tadi, gambar pertama yang diambil gitu ya, itu untuk
untuk publikasi. Nah, fotografernya itu ya di Inggris sih secara umum mereka masih mengapresiasi pekerjaan riset ya untuk sebagian orang. Jadi menganggap bahwa ya riset itu memang berguna untuk masa depan seperti yang juga dimention oleh Bang Wahyudin gitu ya, untuk membentuk masa depan yang mana permasalahan-permasalahan saat ini dan juga permasalahan masa depan bisa di tackle gitu kan, misalnya isu lingkungan, isu kesehatan, dan juga isu energi, dan juga pangan dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi the beaters-nya saya juga ada potensi burnout karena mau nggak mau harus banyak yang dipikirkan, terus juga banyak yang dikerjakan. Jadi pekerjaan-pekerjaan kuli sampai pekerjaan analisis juga harus dikerjakan gitu ya. Dan yang terakhir, ini yang saya mention sedikit aja karena waktu sudah habis. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Nah, cuma ini saya kasih gambar aja, saya nggak mau menjelaskan. Nanti kita tanya jawab aja. Sekian dari saya, mohon maaf waktu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah. Nggak ada pesan buat adik-adik ya? Cuma satu pesan Dari aja ya. Jadi boleh intinya Bang. namanya teman-teman bisa kuliah S1 di UI gitu, apalagi ya salah satu universitas terbaik di Indonesia, harus sangat mensyukuri, nikmati itu, jangan menyanyiakan, dan jangan takut untuk melangkah ke depan. Jangan takut mestinya masuk ke suatu pilihan, jangan memilih karir based on a monthly salary, tapi based on the whole things. Karena monthly salary itu hanya sebagian kecil dari karir, dan karir kita itu tidak ada yang bisa tahu. Maka dari itu terus optimis, manfaatkan bisa kuliah di UI. Kalau bisa bantu orang itu aja sih. Karena banyak masyarakat Indonesia yang masih SNPP pun belum lulus gitu kan. Teman-teman bisa sampai S1 itu sangat-sangat sudah luar biasa gitu. Jangan sampai menyanyiakan kesempatan ini. Ya, bersyukur kalian sekian persen ya dari pemuda-pemudi Indonesia atau dari rakyat Indonesia, dan nggak nggak banyak orang Indonesia yang berhasil sampai S1, apalagi di UI, apalagi di teknik mesin UI gitu ya. Dan ya kalau misalnya kalian punya mimpi gitu ya nanti setelah lulus, entah, dan ini kan riset juga bukan bukan nggak harus kalian juga ikut di bidang riset, atau misalnya di bidang manapun yang kalian mau tekuni gitu ya, jangan jangan takut untuk bermimpi tinggi gitu, karena insya Allah ada jalannya, dan semua bisa diusahakan gitu ya dengan berusaha dan berdoa. Jadi ya jangan 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 takut untuk bermimpi yang tinggi, apalagi kalian sudah di UI juga. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.